Selamat sore Bapak, perkenalkan dengan saya Dr. Ari, dokter yang sedang bertugas saat ini. Dengan Bapak siapa ya kalau saya boleh tahu? Irwandi. Ya, baiklah Bapak Irwandi, ada keluhan apa Bapak datang kemari? Mau cek rutin. Mau cek rutin Bapak? Ya, baiklah, kalau begitu sebelumnya apa pernah ada keluhan? Ada. Keluhannya apa ya Bapak? Nyeri dada. Oh, nyeri dada Bapak. Seperti apa nyeri dadanya? Termas, terbakar, atau terikat? Termas. Termas. Ya. Sejak kapan ya Bapak nyeri dadanya? Udah lama gitu. 3 tahun yang lalu. Sudah pernah diberi obat Bapak? Belum. Iya, belum pernah diberi obat. Kemudian kalau misalnya tiduran atau beraktivitas makin parah atau makin membaik nyeri dadanya? Makin parah. Kalau beraktivitas makin parah. Aktivitasnya seperti apa Bapak biasanya? Angkat berat. Angkat-angkat berat. Kalau misalnya istirahat berarti membaik. Ya, kemudian ada riwayat hipertensi Bapak? Nggak pernah. Diabetes mellitus? Nggak pernah juga. Keluarga ada yang menderita penyakit seperti ini? Nggak pernah. Nggak pernah ada ya Bapak ya? Bapak, Ibu yang dulu nggak ada? Nggak ada. Ya, baiklah Bapak, kalau begitu Bapak apakah pengguna BPJS? Iya. Baiklah Bapak, nanti berarti biayanya masuk ke BPJS semua Bapak ya. Kemudian baiklah kalau begitu berdasarkan permintaan Bapak dan keluhan Bapak, saya akan melakukan cek rutin yaitu pemeriksaan fisik dada terutama jantung Bapak. Ya, apakah Bapak bersedia? Silakan saja. Iya, untuk pemeriksaan ini saya perlu Bapak untuk berbaring di meja periksa. Nanti prosedurnya secara lengkap saya akan jelaskan di sana Bapak. Ya. Baiklah Bapak, silakan Bapak menuju meja periksa. Ya. Baiklah Bapak, untuk saat ini tadi kan Bapak sudah melakukan anamnesis dan disarankan untuk melakukan pemeriksaan fisik. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk jantung Bapak. Nah, untuk keperluan pemeriksaan ini saya perlu Bapak untuk berbaring di sini. Nanti kepalanya akan saya naikkan 30-45 derajat. Nah, karena pemeriksaannya jantung itu Bapak harus membuka baju Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya. Ya, kemudian nanti pemeriksaannya mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman karena ada beberapa prosedur seperti memegang dan juga mengetuk-ngetuk dada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Ya, baiklah kalau gitu Bapak sambil Bapak bersiap-siap membuka baju dan tidur, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baiklah Bapak, pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu atau melihat keadaan dada Bapak. Tidak ada kemerahan, tidak ada sianosis, tidak ada bekas operasi. Kemudian juga saya melihat respiratory rate Bapak normal dan juga tidak ada bekas-bekas luka Bapak ya. Kemudian saya akan lanjutkan dengan palpasi. Untuk palpasi ini saya akan memegang dada Bapak ya. Saya angkat terlebih dahulu tangan saya. Nah, saya mencari palpasi iktoskopis Bapak. Biasanya terletak di SIC 5 di bawah puting susu. Tidak terdapat trill, tidak terdapat hips juga, dan jika didapat dengan satu jari, tidak mampu mengangkat tangan saya ya Bapak. Nah, kemudian berdasarkan inspeksi dan palpasi tadi itu cukup normal Bapak, tidak ada kelainan. Kemudian saya akan lanjutkan dengan perkusi jantung. Perkusi ini bertujuan untuk mencari batas-batas dari jantung Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, baiklah, saya akan mulai dari palpasi batas kanan jantung Bapak. Masih terdengar nyaring Bapak ya? Sudah mulai peka? Sini batasnya Bapak ya. Kemudian dari atas. Sudah terdengar timpani, saya akan naik 2 SC dan saya arahkan ke media. Terdengar peka Bapak ya, berarti batasnya di sebelah sini, sini dan sini. Sekarang coba genggamkan tangan Bapak ya dan arahkan ke sini.
Benar Bapak ya, batasnya tidak di sebelah sini, dan sini. Berarti perkiraannya tidak terjadi pembesaran jantung Bapak atau kardiomegali. Jadi itu normal. Bisa diletakkan kembali tangannya Bapak. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan auskultasi. Nah, untuk pemeriksaan auskultasi ini saya akan menggunakan stetoskop saya ini dan mendengarkan suara katup jantung Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, baiklah kalau gitu. Untuk mendengar suara dictus audis Bapak atau katup mitral Bapak, saya akan mendengarkan dengan belnya. Dilanjutkan dengan katup trikuspid yang terletak di linea parasternal kiri SIC 5. Didengarkan dengan diafragma. Kemudian dengarkan suara katup pulmonalis yang terletak di SIC 2 atau stinghi angulus Lewis, didengarkan dengan diafragma. Kemudian dengarkan suara dari katup aorta yang berada di SIC 2, linea parasternalis kanan. Didengarkan dengan diafragma. Tidak terdengar suara jantung tambahan, suara jantungnya normal 1-2, duk-duk-duk, kemudian juga tidak terdengar bunyi murmur jantung, yang berarti tidak ada gangguan pada katup jantung Bapak. Nah, sekarang pemeriksaan khususnya saya akan mendengarkan suara jantung Bapak di sebelah sini dan sini untuk mengetahui apakah ada stenosis mitral ataupun ada inkompetensi aorta. Apakah Bapak bersedia? Nah, untuk pemeriksaan stenosis mitral ini saya perlu Bapak untuk memiringkan dada Bapak ke sebelah kiri, Bapak bersedia, supaya apeks jantung Bapak menempel pada dinding dada Bapak sebelah kiri. Didengarkan dengan bel. Tidak terdapat suara jantung tambahan ataupun murmur. Dan di sebelah sini juga Bapak dalam posisi duduk. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah terjadi inkompetensi aorta. Saya lakukan pemeriksaan di SIC 2, linea parasternal kanan, dengan diafragma. Tidak terdengar suara bunyi jantung tambahan ataupun murmur yang menandakan tidak terjadi inkompetensi aorta. Baiklah Bapak, untuk pemeriksaan khusus lainnya adalah pemeriksaan adanya pembengkakan di daerah panggul Bapak dan juga di daerah pergelangan kaki Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, silakan Dok. Ya, baiklah kalau begitu. Saya akan meraba daerah panggul Bapak ya. Ya. Permisi Bapak. Tidak ada pembengkakan dan juga di daerah pergelangan kaki Bapak tidak terdapat pembengkakan atau edema, yang berarti tidak terjadi kegagalan jantung ataupun kelainan lainnya pada jantung yang menyebabkan adanya penumpukan cairan di daerah panggul dan juga di daerah kaki Bapak. Ya baiklah Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Nah, saya persilakan Bapak untuk kembali menggunakan baju Bapak sembari saya mencuci tangan terlebih dahulu. Baiklah Bapak, tadi kan kita sudah melakukan pemeriksaan fisik jantung Bapak. Ya. Nah, dari pemeriksaan fisik Bapak tersebut, dari inspeksi yaitu melihat kondisinya dari luar, itu tidak ada kemerahan, tidak ada kebiruan, sianosis, kemudian respiratory rate atau jalan laju pernapasan Bapak itu normal semuanya, tidak ada gangguan. Kemudian untuk palpasi sendiri, tadi saya meraba ictus audis Bapak, itu juga tidak ada abnormalitas, tidak ada thrill, tidak ada hives, dan juga tidak bisa mengangkat jari saya, itu berarti normal, tidak ada pembesaran jantung. Diperkuat lagi dengan perkusi, tadi Bapak juga sudah membandingkan dengan kepalan tangan Bapak yang sebelah kiri, itu sama ukurannya kan Bapak, berarti kurang lebih ya tidak ada kardiomegali. Kemudian dari auskultasi, juga tadi saya sudah mendengarkan suara jantung Bapak, terutama katup jantung Bapak, itu tidak ada suara jantung tambahan, suara jantungnya normal 1-2-1-2, kemudian juga tidak ada murmur, sehingga bisa disimpulkan tidak ada kelainan dari jantung Bapak sama sekali, begitu Bapak. Oh, syukurlah. Nah, mungkin nyeri dada yang Bapak rasakan saat beraktivitas itu bisa juga terjadi karena kondisi Bapak lelah, jadi ada nyeri otot-otot jantung Bapak gitu. Karena kalau beraktivitas kan kerja otot semakin meningkat, itu
itu bisa menimbulkan rasa nyeri juga. Jadi mungkin karena dipengaruhi oleh umur Bapak juga, mungkin Bapak bisa beristirahat, jangan terlalu banyak beraktivitas Bapak. Nah, dari yang saya jelaskan ini, apakah masih ada pertanyaan Bapak? Pertanyaannya sih mungkin kontrolnya kapan lagi nih? Baik Bapak, untuk kontrolnya itu Bapak bisa datang kembali ke saya kalau misalnya keluhannya Bapak bertambah parah, atau jika Bapak merasa keluhannya Bapak itu nyeri dadanya sangat mengganggu aktivitas Bapak begitu. Jadi kalau saya boleh menyarankan, sebaiknya Bapak kurangi aktivitas Bapak yang berat-berat, karena kalau umurnya sudah bertambah tua, pasti tubuh lebih memerlukan tenaga yang lebih Bapak yang untuk beraktivitas. Mungkin saja terjadi kelemahan pada menjadi kelelahan pada otot jantung Bapak kalau misalnya beraktivitas terlalu berat begitu Bapak. Kemudian pertahankan nutrisi Bapak supaya tetap sehat begitu. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak? Cukup misalnya. Sudah cukup ya Bapak. Baiklah kalau begitu saya ucapkan terima kasih Bapak karena telah datang kemari dan mempercayai saya. Kemudian saya ucapkan semoga Bapak lekas sembuh dan juga semoga sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Ya.